Shalom. Sebenarnya melalui pujian dan melalui video klip tadi, itu sudah berbicara banyak mengenai karya Tuhan yang kita ingat, yang kita peringati pada Jumat Agung ini. Namun tetap harus disampaikan firman Tuhan juga ya. Dengan tema Be Innocent One, pokok bahasan kita atau renungan kita adalah dari Lukas pasal 23, seharusnya satu pasal, Daniel pasal 9, itu yang menjadi ayat emas adalah ayat 26, tapi baiknya Bapak Ibu di rumah bisa baca mulai ayat 20 sampai 27, karena itu merupakan nubuatan yang lengkap mengenai Mesias itu, ya, di Innocent One. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Demikian bunyi firman Allah. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Jadi mereka melihatnya ini sebagai tontonan ya. Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Lalu ayat emasnya, next. Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, Mesias. Padahal tidak ada salahnya apa-apa di Innocent One itu ya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Oke, klik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita sekarang hidup di zaman yang tidak menentu. Ya, saya judulnya situasi kondisi yang tidak menentu. Akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, itu menunggang balikan semua nilai-nilai dari dunia ini. Manusia yang hidup di mulai tahun 2020, 2021 ini, mereka mengalami kebingungan, kekacauan, kegalauan. Ya. Dari kamus bahasa Indonesia, galau itu adalah keadaan pikiran di saat kacau nggak karuan. Akhirnya berbagai perasaan bercampur aduk. Gitu ya. Itu galau, bingung. Mau ngapain? Rasanya semuanya tidak berarti lagi. Hanya dikalahkan oleh sebuah virus yang sebenarnya tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Corona, namanya sih keren ya, corona. Tapi menakutkan, membawa kematian dan menunggang balikan semua nilai-nilai yang ada di dunia ini. Nah, dalam situasi seperti ini, kebingungan terjadi. Apakah Allah masih menyertai kita? Apakah Allah bersama kita di masa pandemi ini? Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah kita akan kembali nantinya ke situasi semula sebelum ada pandemi? Di mana kita dengan bebas bisa ngobrol tanpa harus pakai masker, tanpa harus menjaga jarak, ya, tanpa harus cuci tangan, tanpa harus melalui ruang penyemprotan. Masa depan nampaknya sungguh-sungguh terlihat sangat suram, madesu. Inikah juga yang mengusik hati dan pikiran saudara yang hadir pada siang hari ini? Inilah juga ternyata pertanyaan-pertanyaan juga berkecamuk di hati dan pikiran Daniel. Bangsa Israel telah mengalami penderitaan begitu lama karena harus menjadi bangsa buangan di negeri Babel.
Ini terjadi akibat dosa-dosa mereka memang. Ya. Lalu Daniel yang termasuk di antara orang-orang yang terbuang itu merasa prihatin dengan nasib bangsanya itu. Dia tidak ingin bangsanya terus-menerus menderita sengsara seolah tidak ada harapan bagi masa depan mereka. Karena itu kemudian Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel bergumul untuk kelangsungan hidup bangsanya yang nampaknya sudah tercabut dari negerinya, tercabut dari bait Allah yang dihancurkan, yang diporak-porandakan. Nampaknya mereka menghadapi satu keadaan yang hopeless, ya, tanpa harapan. Dan ketika Daniel berdoa untuk kelangsungan hidup bangsanya itu, Tuhan memberikan jawaban melalui malaikat Gabriel. Nah, ini yang kemudian nanti harap Bapak Ibu baca sendiri ya, karena kita nggak mungkin nguraikan nubuat yang cukup rumit dan panjang lebar itu ya. Dikatakan dari ayat 21 sampai 23 dari Daniel 9 itu dijelaskan ada 70 kali 7 masa saat Allah menggenapi rencananya untuk memulihkan Israel. Jadi Israel bukan berarti bangsa yang memang sudah terbuang karena dosa mereka, bukan berarti Tuhan tidak akan memberikan mereka pengharapan. Kalau mereka mau merendahkan diri, mereka mau bertobat, Tuhan akan punya rencana mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka akan kembali menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini ada satu janji melalui nubuat itu bahwa Tuhan akan memulihkan Israel. Ya. Penunjukan masa secara jelas ini tegas menyatakan Allah berdaulat sebenarnya atas sejarah hidup manusia. Mengatur masa secara sempurna. Walaupun termasuk tadi mendisiplin umatnya yang berdosa. Tapi Allah berdaulat. Allah yang mengontrol seluruh perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Juga terkait dengan tindakan penebusan yang Tuhan janjikan melalui seorang yang bernama Mesias itu, yang diurapi itu. Ya, jadi ada terkait tindakan penebusan di dalam ayat 26 tadi menjadi ayat emas kita, tindakan penebusan yang kemudian Allah wujudkan melalui kematian Sang Mesias itu. Situasi dan kondisi yang tidak menentu yang saudara dan saya hadapi bisa saja memang melunturkan iman dan pengharapan kita. Akan tetapi apakah Tuhan akan meninggalkan saudara dan saya? Lagi pula apakah kita akan mengizinkan situasi dan kondisi memperlemah iman kita? Seharusnya tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena waktu dan sejarah tidak dikontrol oleh manusia, tapi dikendalikan sepenuhnya oleh Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kita tahu bahwa hal-hal sulit dalam hidup kita adalah merupakan sarana, merupakan alat Tuhan untuk mendisiplin kita dan juga wadah perwujudan perkara-perkara yang mulia yang Tuhan rancangkan bagi kita sampai pada kekekalan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sebagai warga kerajaan seharusnya percaya, memandang waktu, sejarah, dan masa depan kita dalam perspektif yang kekal. Yaitu bahwa Allah memerintah atas segala sesuatu. Pemahaman yang seperti ini akan menguatkan kita, akan menghibur kita, sehingga kita tetap bisa tidak putus asa. Kita akan terus hidup menjalani hidup ini dengan penuh iman dan pengharapan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Daniel menubuatkan jumlah tahun-tahun yang akan berlalu sebelum Mesias atau Yesus itu datang untuk yang pertama kalinya itu. 7 plus 62, 69 minggu tahun atau totalnya 483 tahun. Dikatakan begitu. Pada zaman Alkitab memang tahun itu persis dihitung dengan panjangnya 360 hari. 1 bulan itu 30 hari mereka ngitungnya ya. Jadi beda dengan kita. Kita ada yang 28, ada yang 31 gitu ya. Tapi mereka ngukurnya setiap bulan sama, 30 hari, 30 hari. Nah, tepat 483 tahun kemudian pada Minggu Palem yang seharusnya kita rayakan minggu lalu, kalau di kita berarti tanggal 28 Maret yang lalu, Minggu Palem, Yesus yang penuh dengan kemenangan naik keledai masuk ke Yerusalem. Lalu orang menggambarkan itu ya pohon-pohon palem, daun-daun palem, lalu mereka bersorak, Hosana! Hosana, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan.
Mereka bersorak, mereka menyambut sang raja itu. Seminggu kemudian, berarti tepat hari ini, nubuatan kematian Mesias yang tidak bersalah di Innocent One digenapkan. Ayat 28 digenapkan. Nubuat ini menuliskan akan disingkirkan melalui penyalipan seorang yang telah diurapi. Mesias itu, yang diurapi dalam bahasa Ibrani Mesias. Atau kalau di dalam bahasa Yunani, Kristus. Ya. Yesus itu, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jelas nubuatan ini menunjuk kepada pengadilan Yesus dengan vonis yang dijatuhkan kepadanya, yaitu hukuman mati dengan cara disalib. Dan kalau kita melihat dari sejarah, penyaliban Yesus terjadi tahun 30 Masehi, itu merupakan penggenapan nubuat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hanya 1 minggu jaraknya orang memuji dia, mengatakan Hosana, Hosana. Tapi 1 minggu kemudian ada sorakan lain yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Lebih menarik lagi, nubuat bukan hanya disampaikan oleh para nabi sebagai penyambung lidah Tuhan. Melainkan juga disampaikan dalam bentuk perayaan-perayaan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Sayang kita waktunya nggak punya waktu banyak ya. Kita akan tampilkan next. Nah, ada 7 perayaan yang disebut 7 perayaan dari Tuhan. Karena memang Tuhan sendiri yang menetapkan itu. Agar umat Israel sebagai umat perjanjian itu merayakannya secara tetap per tahun. Jadi jangan sampai dilupakan. Secara singkat saja kita melihat ada 7 itu. Ya, yang dibagi menjadi 2 musim. Musim semi dan musim gugur. Yang sana ada 4 perayaan, di sini 3 perayaan. Dan ini semuanya berbicara soal nubuat yang memusat kepada Mesias di Innocent One itu. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di situ Passover, ini orang Yahudi ya. Passover-nya orang Yahudi adalah bertepatan dengan kita Jumat Agung. Penyalipan Kristus. Anak domba Allah yang tidak bercacat celah disembelih. Lalu darahnya itu dilaburkan di tiang pintu. Itu maka menandai mereka diluputkan dari malaikat maut, gitu ya. Itu kan malam terakhir sebelum mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Ya, jadi memang ada perbedaan. Perayaan mereka tentang Paskah adalah perayaan memperingati keluarnya mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Ya. Tapi kalau kita Passover adalah merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Ya, jadi memang ada sedikit perbedaan. Lalu setelah itu ada perayaan namanya roti yang tidak beragi. Itu bicara tentang penguburan Yesus. Kemudian ada perayaan buah sulung, itu ya. Itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Karena itu dilakukan sebenarnya hari ketiga setelah Passover, gitu ya. Lalu setelah itu ada Pentakosta, 50 hari kemudian. Itu bicara tentang kedatangan Roh Kudus, lahirnya gereja, gitu ya. Nah, ini semua sudah digenapkan di dalam Yesus melalui kedatangannya yang pertama. Yang 3 berikutnya ini masih mendatang, ya, masih berupa nubuat yang akan digenapkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini mengenai perayaan sangkakala, trompet dibunyikan, bicara tentang rapture dan resurrection of believer. Apa itu? Pengangkatan dan kebangkitan orang-orang percaya. Ya. Lalu di sini ada perayaan hari penebusan, ini mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu yang di sini tabernakel mengenai masa kerajaan mesianik. Luar biasa saudara, semuanya memusat ke situ. Ya cuma kita nggak punya waktu, perlu PA tersendiri. Mungkin nanti Bapak atau wakil gembala kita di sini yang akan meneruskan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya memusat, baik tadi nubuat melalui pernyataan-pernyataan Nabi sebagai penyambung lidah Allah, maupun melalui perayaan-perayaan yang terus secara rutin dilakukan oleh umat Israel, maka sesungguhnya semuanya mengacu, memusat kepada Mesias di Innocent One itu. Nah saudara-saudara sekalian, sekarang kita baru kembali ke Lukas 23 ya. Nah dari sini kita melihat di sepanjang kitab Lukas dan khususnya 2 pasal terakhir, pasal 23 dan 24, Lukas menunjukkan dengan sangat jelas
tentang the innocent one itu. Yang tidak bersalah, Yesus yang tidak bersalah. Nah, siang hari ini kita akan melihat momen puncak penekanan Lukas, Injil Lukas tentang ketidakbersalaan Yesus itu. Dan kita akan mempelajari penyaliban dan kematian Yesus, ya, dari reaksi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama dari reaksi Pilatus. Menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, Pilatus sampai 3 kali loh, ya. Di Lukas, jadi sekali lagi saya berkata, kita uraiannya berdasarkan Lukas 23 secara keseluruhan, di rumah bisa dibaca. Ayat 4 sudah mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Pilatus tahu tidak ada kesalahan yang membuat dia bisa menjatuhkan hukuman. Yang kedua dia berkata lagi, tidak ada yang kudapati padanya apa yang kamu tuduhkan, ya, kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya. Ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya. Ngomong apa mereka? Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada sesuatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Dia adalah the innocent one itu. Dia mengerti itu. Dan dikonfirmasi. Dan Herodes juga tidak. Jadi tidak mendapati kesalahan. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami, kepada Pilatus, ya. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Dikonfirmasi lagi, Saudara. Jadi Pilatus ini sebenarnya mendapat anugerah luar biasa. Berikutnya konfirmasi melalui istrinya. Nah, itu ya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Pilatus mendapat kesempatan untuk menikmati sebenarnya the innocent one itu. Tapi sayang sekali. Reaksinya bagaimana? Kita lihat klik berikutnya. Tetapi dengan berteriak, ya, ayat 23 itu, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu perhatikan ayat 24. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Pilatus dengan jelas mengetahui bahwa Yesus itu tidak bersalah. Pilatus juga diperingatkan, diteguhkan melalui mimpi istrinya maupun juga pernyataan dari Herodes Antipas yang memerintah saat itu sebagai raja. Namun dia ternyata lebih suka memilih suara orang banyak daripada berpihak kepada Yesus, the innocent one itu. Dengan otoritas yang dia miliki, dengan wewenang yang dia miliki, sebenarnya Pilatus punya hak. Apalagi dikatakan setiap hari raya dia punya hak untuk melepaskan satu orang napi, narapidana, ya, untuk dibebaskan. Tapi dia tidak gunakan wewenang itu, dia tidak gunakan otoritas itu. Dia begitu takut akan suara orang banyak. Dan dia akhirnya lebih berpihak pada suara orang banyak daripada berpihak Yesus, the innocent one. Pelajaran pertama bagi kita. Sementara kita sekarang sedang mengingat karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Di pihak manakah saudara dan saya berada? Saudara di pihak Yesus ataukah di pihak orang banyak? Kita lebih suka mendengarkan suara-suara orang banyak di luar sana atau kita mendengar suara Yesus, suara kebenaran itu? Kepada siapakah saudara dan saya berpihak? Suara-suara di sana bisa melemahkan kita. Kita berkata, wah, virus corona tidak bisa lagi ditanggulangi. Persis Jumat yang lalu teman saya melalui Zoom, saya masuk di Zoom itu, dia berkata, Pak Heru, ada orang yang meneliti bahwa virus corona itu akan betah di dunia 20 tahun lagi. Saya berkata, aduh lama banget saya, 20 tahun. Lama-lama jadi sahabat kita itu. 20 tahun, saudara. Tapi ada orang lagi mengatakan paling tidak 2 tahun. Kita akan bebas, dunia akan bebas dari virus corona. Ya apapun lah. Tapi artinya suara-suara di sana membuat kita menjadi bimbang, membuat kita menjadi tertekan. Lalu kita mulai, aduh bagaimana ya, bagaimana ya. Itu akhirnya membuat kita tidak bisa berkarya apa-apa. Suara di luar sana adalah suara kompromi. Suara yang menakutkan.
suara yang menggelisahkan hati kita, suara yang membuat kita frustasi, suara yang membuat kita kehilangan pengharapan, suara yang membingungkan kita. Ada satu suara yang dapat kita andalkan, suara yang pasti membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, yaitu suara Yesus. Ketika kita dalam kondisi letih, lelah, capek, Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita merasa tidak ada seorang sahabat yang bisa mengerti akan diri kita, Yesus berkata, akulah sahabatmu. Engkau bisa curhat kepadaku apa saja. Saudara-saudaraku, inilah suara yang harusnya kita dengar. Itu pelajaran pertama untuk memperingati Paskah ini. Ada 3 kelompok. Pertama, reaksi kepala pasukan Romawi itu kita bisa baca ketika melihat apa yang terjadi, dikatakan kepala pasukan Romawi atau perwira Romawi ini yang punya bawahan lebih dari 100 orang. Dia akhirnya menyaksikan itu berkata, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Sementara di bagian lain, di kitab Injil yang lain, dikatakan bahwa perwira ini, ya, kepala pasukan Romawi ini mengatakan, Yesus sungguh dia adalah anak Allah. Kok berbeda ya? Perbedaan itu nggak usah mengatakan yang benar yang mana. Semuanya benar. Justru saling melengkapi untuk mengatakan bahwa perwira Romawi ini akhirnya datang pada satu pengakuan bahwa Yesus itu adalah the innocent one. Seorang Mesias yang tidak ada kesalahan. Dia orang yang benar. Dia adalah anak Allah. Oke, klik berikutnya. Reaksi yang kedua, kelompok kedua. Orang-orang ada di sekitar penyalipan, yaitu orang-orang yang di kerumunan massa, ya. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Maksudnya mukul diri itu mukul dada. Nah, di dalam tradisi Yahudi, orang yang mukul dada itu tanda penyesalan, kesedihan. Ingat di Lukas yang sama, pemungut cukai ketika berada di bait Allah, dia memukul-mukul dadanya. Aku orang yang berdosa. Ya, ada penyesalan, ada kesedihan. Mereka yang berseru, salibkan dia. Mereka begitu melihat, menyaksikan Yesus yang tersalib, melihat sikap Yesus melalui peristiwa-peristiwa yang di sekitarnya. Mereka akhirnya menyesal, aduh aku salah. Salah, aku telah menyalibkan orang yang tidak bersalah itu. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak punya pendirian. Mereka yang dimanipulasi oleh keadaan, oleh para pemimpin agama untuk menyalibkan Yesus. Kepada orang-orang yang gampang diprovokasi ini pun, Yesus rela mati untuk mereka. Mereka akhirnya merasa menyesal. Ya. Oke, kelompok yang ketiga. Semua orang yang mengenal Yesus. Nah, sekarang kelompok ketiga adalah orang-orang yang mengenal Yesus dan para perempuan yang mengikuti dia. Dikatakan, semua orang yang mengenal Yesus itu siapa? Bisa mungkin dari lingkungan orang-orang percaya di luar 12 murid Yesus, bisa juga mungkin keluarga dekat dari Yesus. Ya. Lalu termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Lukas adalah satu-satunya Injil yang memberikan kesempatan perempuan diekspos. Ya. Biasanya laki-laki yang lebih banyak ditampilkan. Tapi Lukas adalah Injil perempuan. Dia banyak menampilkan bahwa perempuan pun punya punya kesempatan yang sama untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Perhatikan saudara, dikatakan perempuan-perempuan itu dia dari sana berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Waktu saya membaca teks Indonesianya ini, saya punya kesan, mereka nih rupanya jaga-jaga ini. Begitu ada sesuatu bahaya, lari gitu ya. Enggak, ternyata saudara. Terjemahan kita memang kurang tepat. Ya. Sebenarnya kalau dari di message, kata berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya, nah ini bahasa Inggrisnya yang saya tulis warna biru. Ada yang bisa baca? Pak Anton, bahasa Inggris. Mereka berdiri dalam satu jarak yang penuh dengan rasa hormat dan tetap berjaga-jaga. Kira-kira gitu ya. Jadi rupanya saudara, perempuan-perempuan ini, mereka bukan mau melarikan diri. Tapi mereka melihat nyaksikan itu, mereka begitu kagum. Mereka begitu hormat. Oh, Yesus engkau sungguh-sungguh di innocent one. Yang telah diutus oleh Allah. Engkau adalah anak domba Allah.
yang Tuhan utus untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Dan mereka siap berjaga-jaga. Karena kemudian kalau saudara baca nanti, tapi kan ini untuk Paskah nanti ya. Berikutnya di pasal 24, mereka lah akhirnya menjadi saksi-saksi dari kebangkitan Kristus. Jadi pesannya adalah saudara, kalau Bapak dan Ibu sudah disentuh oleh kasih Kristus yang dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, seharusnya itu menggerakkan hati kita semua untuk melayani Dia. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa kita, tapi kita, karena memang kita sudah diampuni, tapi kita kemudian melayani Dia. Hidup bagi Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Perempuan-perempuan ini akhirnya tampil dalam kebangkitan Yesus. Mereka lah orang-orang pertama yang menjadi saksi bahwa Yesus yang mati, juga Yesus yang bangkit. Kalau Yesus hanya mati saja di sana, maka tetap dia tidak bisa dikatakan the innocent one. Tapi karena dia justru bangkit pada hari ketiga, Allah, alam semesta dan seluruh dunia ini mengatakan dialah the innocent one. Satu-satunya pribadi yang layak dan bisa menjadi juru selamat dunia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagai penutup kita lihat, kita baca aja, klik. Apa yang terjadi bukanlah hanya kematian seorang Yahudi yang tidak bersalah karena penyalipan. Itu bukan hanya kematian seorang nabi yang benar, tapi jauh lebih daripada itu. Ini adalah kematian putra Allah yang dengannya hari ini dia mampu menjadi juru selamat dunia. Klik berikutnya. Yesus menawarkan kita sekarang kesempatan untuk diselamatkan dari hukuman yang pantas kita terima atas dosa-dosa kita. Karena dia membayar hukuman yang tidak pantas dia terima. Kita bersalah, dia tidak bersalah. The innocent one. Klik terakhir. Apakah kita membutuhkan lebih banyak alasan untuk mengatakan tidak pada dosa dan untuk hidup bagi dia yang telah melakukan semuanya itu untuk kita? Mari kita akan datang pada Tuhan.